membahas mengenai sesuatu hal yang unik dan sangat enak untuk diperbincangkan dan tidak akan pernah ada ujungnya. Kita akan kedatangan narasumber kita, yakni Bunda Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mama Kakak di sini akan bertanya-tanya sedikit tentang Topiknya berarti jodoh ya? Topiknya berarti jodoh karena ini dibilang sebagai nasihat juga iya, dibilang sebagai motivasi juga iya, dan yang jelas tujuan kita untuk berbicara tentang ini sebagai dokumentasi di dalam channel YouTube ini dan menjadi motivasi serta hal yang lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Jadi pertanyaan yang pertama, menurut Mama apa sih perspektif jodoh berdasarkan dengan Al-Quran? Baiklah, sahabat channel Salsabila, semoga ini menjadi barokah, semoga ini menjadi panduan, semoga menjadi acuan, semoga menjadi sharing pengalaman ya tentang jodoh. Karena jodoh ini sifatnya memang misteri. Jodoh ini memang sifatnya gaib. Yang walaupun ya sifatnya gaib, walaupun itu adalah takdir Allah yang sifatnya dicarinya atau didapatkannya dengan cara ikhtiar ya. Takdir itu berbeda dengan qadar. Qadar itu adalah sebuah ketentuan Allah yang dari sebelum manusia dilahirkan sampai manusia meninggalkan dunia itu tetap, seperti ajal. Ajal tidak bisa didahulukan semenit pun dan tidak bisa dimundurkan satu detik pun. Itu sudah qadar Allah. Sementara takdir yang berkaitan dengan jodoh itu ada kesempatan, ada ada keleluasaan manusia untuk melakukan ikhtiar di dalamnya. Ikhtiarnya dalam berupa apa? Nah, itu yang harus kita bahas. Karena perwujudan daripada ikhtiar itu banyak, gitu kan? Dimana kita bahas dulu pertama tentang bahasa yang dipakai Al-Quran tentang jodoh ini. Bahasa yang dipakai dia menggunakan kata pasangan, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 59, wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari setiap yang kami ciptakan dia berpasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata yang digunakan adalah pasangan, pastinya dia tidak sendirian. Sebagaimana Allah menciptakan langit, pasangannya bumi. Berbeda sifat, langit itu sifatnya tinggi, bumi itu sifatnya sangat rendah. Allah menciptakan pasangan siang yang sifatnya terang benderang, ramai, gegap gempita, sementara Allah juga menciptakan pasangan siang yaitu malam yang sifatnya gelap, kelam, sepi, senyap. Nah, jadi tentunya kita harus menarik ulur kembali bahwasanya yang namanya pasangan itu mungkin bisa jadi sesuatu hal yang tidak sama dengan kita, tetapi yang sangat berbeda jauh dengan diri kita. Nah, itu kata pasangan yang dipakai oleh Allah dari kata jodoh. Kemudian jodoh itu tadi kita bilang takdir Allah yang diupayakan dengan cara ikhtiar. Bagaimana cara ikhtiarnya? Nah, Allah sudah sebutkan ikhtiarnya dengan cara berta'aruf, ya. Inna khalaqnal insana, apa ayatnya? Wa min ayatihi bukan, yang satunya itu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita itu penciptaan manusia, Al-Hujurat ayat 13. Penciptaan manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok, berkeluarga-keluarga, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, jadi dari kalimat itu pun Allah sudah menggariskan ikhtiarnya, ya, tentang perjodohan ini. Kamu udah berbangsa-bangsa, bersuku-suku, pastinya berbeda-beda, gitu kan? Pastinya berbeda-beda dari segi budaya, dari segi tata cara, dari segi pandangan, visi, misi dan sebagainya pasti berbeda.
Nah, perbedaan itu yang harus digariskan oleh Allah, bahwasanya kamu harus saling kenal mengenal. Lita'arofu. Jadi kamu harus mengenal dulu. Ya, pasangan kamu pada akhirnya kamu juga harus mengenalnya. Dengan cara apa? Lita'arofu. Kenali dia dengan mengenali siapa dia, siapa keluarganya. Makanya ikhtiarnya boleh dengan cara kamu memilih, ya. Jadi jodoh itu kita harus memilih, nggak boleh pasrah. Ada keleluasaan kita sebagai hamba untuk memilih, ya, memilih. Dan memang harus memilih karena kita sebagai perempuan pastinya jodoh kita memilih imam. Imam itu pemimpin dalam keluarga kita dan memilih partner. Ya, namanya pemimpin harus dipilih. Jangankan memilih pasangan hidup, RT RW doang untuk memilihnya kita harus pilih kan. Kepala desanya, kepala dusunnya, kepala lingkungannya dalam skup kecil. Apalagi ini namanya ibadah panjang, namanya pernikahan atau perjodohan itu ibadah seumur hidup. Jadi nggak boleh salah pilih, gitu. Nggak boleh salah dalam memilihnya, gitu. Harus benar-benar dicermati. Apa tuntunan Al-Quran ataupun Al-Hadis dalam mencermati cara memilihnya itu? Ya, kita sebagai manusia diberikan keleluasaan oleh Allah memilihnya. Memilih yang cantik itu hak. Hak kita memilih yang tampan itu hak. Ya, kita bisa menggunakan hak kita. Oh, saya mencintai dia karena dia tampan, karena dia cantik, itu boleh. Ya, mendeklarasikan dia, oh dia cantik, boleh. Memilih dia karena nasabnya, keturunannya bagus, bibit, bobot, bebetnya memang bagus, itu boleh sah. Yang ketiga, memilih karena dia itu hartanya kaya, dia itu orang kaya, saya cinta dia karena orang kaya, itu boleh. Tetapi kalau tiga pilihan ini tidak ada pada pilihan yang kamu pilih, maka pastikan agamanya bagus dan baik. Nah, keempat panduan kita dalam memilih pasangan itu adalah skup kecil yang Allah gambarkan, bahwasanya kamu mengikhtiarkan sesuatu hal yang menjadi jodoh kamu itu boleh. Ya. Jadi dalam hal ini apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah melakukan ikhtiar itu? Ya pastinya kan kita tidak hanya melihat dengan kasat mata. Disitulah pentingnya iman. Disitulah pentingnya sebuah kepasrahan, ketawaduan kepada Allah. Di ayat tadi kan jadi pembeda di antaranya itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang menjadikan kamu mulia di sisi Allah itu karena keimanan. Karena kamu takwa. Nah, jadi ketika kita dalam memilih itu, kita mungkin pandangan kita manusia kan sangat sifatnya bahru, ya, sifatnya itu bisa berubah. Mungkin saat ini kita melihat orang itu begitu baik, tapi ternyata setelah kita berjodoh kok berubah, gitu kan? Makanya disitulah kita melihat semuanya dengan kacamata iman. Harus ada kita pasrah, tawakal kepada Allah. Setelah kita melihat dengan kacamata dan pandangan kita sebagai manusia, oh ini baik, maka kita harus tawakal kepada Allah. Berserah kepada Allah atas pilihan yang sudah kita tetapkan berdasarkan kacamata iman kita tadi, bahwasanya Allah lah yang akan memberikan kita kekuatan untuk saling menyempurnakan. Karena memang kita sebagai manusia, baik lelaki maupun perempuan, tidak ada yang kita diciptakan sempurna, ada saja kurang kita. Innal insana mahanul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Apalagi setelah perjodohan nanti ataupun kita diikat oleh yang namanya tali perkawinan, itu kan mitsaqon ghalidh. Jadi sesuatu buhul yang kuat. Jadi Allah itu sudah menentukan bahwasanya perkawinan itu adalah buhul yang kuat, ibarat ikatan yang sangat kuat. Dimana ketika kamu mau melepaskan ikatan itu yang menjadikan dia menjadi tolak, itu berarti perbuatan halal yang sangat dimurkai oleh Allah, ya kan? Nah, jadi untuk mendapatkan sakinah dan mawadah di dalam sebuah perjodohan itu kan benang merahnya harus sama-sama takwa. Untuk menjadi takwa itu harus siap memperbaiki diri. Untuk siap memperbaiki diri, kita tahu diri kita, berarti harus siap mempelajari masing-masing pola daripada pasangan kita dan menjadikan diri kita sebagai pasangan. Iya. Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi Allah sudah menjanjikan
kasih sayang, akan menciptakan kasih sayang di antara orang yang sudah ditakdirkan untuk berpasangan. Artinya apa? Ada rahmat Allah yang besar atas sebuah perjodohan, atas sebuah perkawinan. Berupa apa? Kasih sayang dan cinta kasih di antara keduanya. Nah, rahmat ini kan harus kita cari, harus kita ikhtiarkan, harus kita upayakan dengan cara apa? Ya sama-sama menerima, sama-sama meridhoi kelebihan itu disyukuri, kekurangan diri diridhoi untuk mendapatkan sakinah dan mawaddah tadi. Jadi Allah itu sudah tetapkan dia, bahwasanya Allah sudah atur ketetapannya di dalam Al-Quran itu akan dia jadikan kita, akan dia ciptakan kepada kita itu mawaddah warahmah, kasih sayang dan cinta. Jadi itulah janji Allah. Nah, jadi sekarang untuk mendapatkan cinta Allah itu gimana? Ya udah, kita harus sama-sama belajar untuk menjadi hambanya yang mentaati segala peraturannya di dalam koridor perjodohan atau pernikahan tadi. Jadi sifatnya jodoh itu ikhtiar. Bagaimana kita akan mendapatkan pasangan yang baik sesuai dengan kehendak kita? Ya perbaiki dulu diri kita. Kita akan mendapatkan sesuatu hal yang sekufu dengan diri kita, yang satu vibrasi dengan diri kita. Misalnya sering kita melihat orang satu vibrasi di sini, dia sama-sama satu kegemarannya, sama-sama satu tujuannya, sama-sama satu profesinya. Itu menunjukkan bahwasanya kita dijodohkan juga dengan satu hal yang sekufu dengan kita. Nah, jadi untuk mendapatkan orang yang baik, pastinya kita harus memperbaiki diri kita. Untuk mendapatkan orang yang soleh, pastinya kita harus mensolehkan diri kita. Karena sesuatu hal yang kita lihat itu kita akan sesuai dengan pandangan dan penglihatan yang ada di diri kita sendiri. Oh gitu. Jadi kuncinya adalah ketika ingin mengharapkan jodoh yang baik, maka perbaiki dulu diri sendiri. Karena jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Nah, untuk mengetahui dia yang terbaik itu caranya bagaimana? Untuk adakah mengetahui dia amalan-amalan? Berarti ada pilihan. Pilihan. Milih si A atau si B atau si C itu bagaimana? Ya kan tadi jodoh itu adalah ikhtiar. Ikhtiarnya itu diantaranya memilih. Kamu boleh memilih, sah kok memilih. Ikhtiar. Nah, suatu karunia ya bagi seorang manusia, entah laki maupun perempuan, diberikan diberikan keleluasaan untuk memilih. Itu udah luar biasa lagi tuh rahmat Allah yang Maha Kuasa. Makanya tuh di situ harus ada kata taat. Untuk bisa kita memilih di antara pilihan yang baik itu kan di situ harus ada ketaatan, ya kan? Kita akan memilih kecenderungan yang mana yang akan kita tuju. Kita akan memilih keinginan yang mana yang kita harapkan, gitu kan? Jadi di antara sekian pilihan itu kita akan memilih yang terbaik. Yang terbaiknya seperti apa? Ya pastinya di antara pilihan ini mana yang baik menurut kita. Ya terus ada keluarga juga yang harus melihatkan kan. Kalau kita percaya keluarga kita, kalau mungkin kita juga belum puas dengan kacamata keluarga kita, orang tua kita, ya kita harus istikharah. Ya ada sarana istikharah. Oh, berarti baik lagi itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka mintalah pertolongan kepada Tuhan dengan sabar dan salat. Karena kan ini sifatnya misteri. Jadi Allah yang akan tahu gitu. Kalau sudah kita libatkan Allah di dalam proses kita pun juga kita akan tawakal. Bahwasanya ini kemarin jodoh aku ini atas dasar pilihan Allah karena aku berikhtiarnya dengan cara istikharah. Sampai situ. Iya. Iya. Jadi teman-teman, dalam kesempatan kali ini perihal jodoh beginilah yang disampaikan oleh Bunda Herma. Dan kesimpulannya, ketika kamu menginginkan jodoh yang baik, maka perbaikilah dirimu menjadi seorang yang lebih baik lagi. Jodoh itu merupakan satu misteri yang harus kita pecahkan. Sebaik-baik cara pemecahannya itu adalah dengan cara istikharah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jodoh itu adalah takdir yang akan datang menghampiri setiap manusia. Takdir yang diikhtiarkan. Takdir yang diikhtiarkan. Jadi takdir Allah, tapi dapatnya harus ikhtiar. Nggak boleh berpangku tangan. Mungkin bisa saja kita berpangku tangan dengan berdoa, tapi kita sudah pastikan komunitas kita di sekitar kita adalah orang-orang baik juga. Karena kan tadi mendapatkannya dengan cara ta'aruf. Jadi kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi kita harus siap ta'aruf di situ. Terus bagaimana menurut Mama ya perihal Fir'aun?
Dia kan dikenal sebagai seorang raja yang zalim, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, terus mendapatkan seorang istri Asia. Itu gimana tuh? Kan dia kan ibaratnya dia bertolak belakang nih. Itu bagaimana? Dalam banyak kisah juga kita tahu Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu orang yang soleh, istrinya tidak soleha. Nabi Lut itu soleh, istrinya tidak soleha. Fir'aun ya, Fir'aunnya tidak soleh, istrinya sangat soleha gitu ya, Siti Asyah. Jadi disitulah takdir Allah, bahwasanya Allah menunjukkan wa min ayatihi ya. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah itu semau-maunya Allah ya. Dia yang berkuasa. Dari secara umum sudah digambarkan bahwasanya kamu akan diberikan jodoh sesuai dengan sekufu dengan kamu. Tetapi di sisi lain Allah juga akan akan menjadikan sesuatu yang sangat bertolak belakang dari kamu. Tetapi walaupun begitu, Nabi Nuh begitu soleh, istrinya tidak soleh. Nabi Nuh tidak terkontaminasi tidak soleh dengan istrinya. Nabi Lut tetap pada jalan Allah, tidak terkontaminasi tidak soleh sesuai dengan istrinya. Begitu juga dengan Fir'aun ya kan. Siti Asyah tidak terkontaminasi tidak soleh sesuai dengan Fir'aun. Bahkan Siti Asyah itu dijamin Allah masuk surga ya, salah satu wanita yang akan menghuni surga, luar biasa sekali. Jadi keimanannya Siti Asyah tidak terkontaminasi oleh Fir'aun walaupun dia tidak mengakui adanya Tuhan gitu ya. Tapi di sisi lain juga Fir'aun itu juga pemuja wanita ya. Ya, di sisi lain juga Fir'aun itu sangat memuja Siti Asyah. Buktinya apa? Begitu ultimatum tentang pembunuhan semua bayi laki-laki yang ada di negara Mesir waktu Fir'aun memimpin itu diucapkan karena seorang daripada Perdana Menterinya bermimpi tentang kejadian yang akan datang, bahwasanya akan ada seseorang laki-laki yang dari bangsa ini yang akan membunuh kekuasaan Fir'aun. Kemudian Fir'aun mengeluarkan ultimatum untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir pada masa itu. Dengan mudahnya Siti Asyah merayu Fir'aun untuk menerima bayi Musa yang dihanyutkan dengan takdir Allah, ditemukan dengan Siti Asyah istri Fir'aun. Kemudian Siti Asyah meyakinkan bahwasanya kepada Fir'aun bahwasanya ini bayi diyakini orang baik, anak baik-baik, dan dia akan mengasuhnya sehingga dia tidak akan mengambil posisinya Fir'aun. Dan begitu Allah mentakdirkan hati Fir'aun itu luluh. Nah disitulah kekuasaan Allah. Fir'aun yang sebegitu murkanya dengan lahirnya bayi-bayi laki-laki, Allah tiupkan kasih sayang kepada bayi Musa sehingga dia luluh ya, dengan rayuan Siti Asyah dan rayuan Siti Asyah untuk menerima bayi Musa masuk ke istana. Main-main ini, bukan diasuh orang lain, diasuh oleh istrinya Fir'aun gitu ya. Yang sangat menentang bayi laki-laki. Nah, di situ kan kita harus berpikir, siapa yang menghembuskan cinta kepada Fir'aun untuk bayi Musa, gitu kan? Itu kan ada kekuasaan Allah di situ. Makanya dalam hal cinta pun kita harus yakin bahwasanya cinta itu adalah anugerah. Gitu. Jadi nggak usah main-main dengan anugerah itu. Ketika dia menghampiri kamu, lihatlah dia dengan kacamata keimanan dan ketakwaan sehingga ada pertolongan di dalamnya. Nah itu kisah cinta yang eksklusif yang Allah tampilkan gitu ya, bahwasanya Allah menunjukkan kekuasaannya. Nah di antara yang umum sudah ditentukan tadi, ini ada khusus nih, ada sesuatu hal khusus di antara sekian tanda-tanda kekuasaan itu juga aku ciptakan dari pasangan itu bertolak belakang. Tapi ternyata Allah takdirkan juga walaupun dia bertolak belakang, Allah takdirkan dia juga tafakuh fiddin, tafakuh kepada Allah untuk tetap sujud kepada Allah walaupun pasangannya bukan orang yang dari golongan dia, dari hati dia. Semoga pelajaran kita pada hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan senantiasa menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Amin ya Allah.